Nina, jangan nangis. Ini salah Ayu. Kenapa dia tega begini? Bukan salah kakak. Aku yang kurang hati-hati. Kak Randy menolongku. Besok aku mau ucapkan terima kasih. Kurang ajar. Ayu, kenapa kau dorong Nina ke sawah? Untung Randy lewat sana. Kalau tidak, dia hampir mati. Nina, Randy, ada apa ini? Bukannya aku mati bareng Raja Zombie? Ini tempat mana? Paman Ayu, jangan salahkan kakak. Aku kasih Kak Randy bapau. Jadi kakak salah paham. Taman Ayu? Aku malah terlempar ke novel. Putri favorit Jakarta 1960 di masa lalu. Terakhir dibunuh di kandang babi. Jangan mimpi. Hari ini, aku Putri Ayu akan buka mata kalian. Yusuf, karena dia begitu benci kami, mending aku ajak Nina balik ke desa. Jangan ganggu dia di sini. Oke, sebelum pergi, bayar biaya tinggal 5 tahun ini. Harga 1 kali 100 juta. 100 juta? Kakak tak belanja, tak tahu. Aku dan ibu tahunan cuma habis 100.000. Putri Ayu, Paman Nina pernah selamatkan nyawaku. Dia meninggal muda. Kenapa aku tak boleh urus keluarganya? Tapi mereka minum kopi impor, makan kue mewah, pakai gaun dan congsam, berhias perhiasan. Cukup! Keluarga Ayu hidup berkat kakek. Mas kawin ibu pun disetor. Kau malah pakai uang mereka. Urus orang luar. Kenapa aku tak boleh minta balik? Yusuf, jangan marah sama Ayu. Ini salah aku dan Nina. Oh, baru 50 juta. Masih kurang 50 juta. Dasar anak durhaka. Begini saja, aku kasih Ayu surat utang. Bayar dalam 2 tahun, boleh? Aku tak sabar, tak bisa tunggu 2 tahun. 10 hari, kalau tak ada uang, aku akan sebar soal Nina, janji temu pacarku. Apa? Kakak salah paham. Aku dan Kak Randy benar-benar tak ada apa-apa. Daripada akting di sini, lebih baik cari Kak Randy minta uang. Mina, kakakmu bilang jujur, tuan muda Randy sudah tunangan sama kakakmu. Kau bersama dia, kalau ketahuan orang, kau bisa dihukum mati. Kak Yusuf, Mina pasti kurang kasih ayah. Makanya Tuan Muda Saputra bisa menipunya. Paman Ayu, aku tahu kau ayah kandungku. Sikap Kak Randy yang lembut sangat mirip denganmu. Aku tak bisa tahan perasaan. Jadi aku mau sama dia. Kapan kau bilang padanya? Saat kecil, dia panggil foto Joko ayah. Aku tak mau salah panggil. Jadi ku bilang, aku bersumpah, tak pernah ku bilang siapapun. Paman Ayu, tenanglah. Asal bisa ketemu paman. Meski tak diakui seumur hidup, tak apa. Ayah takkan kau tunggu lama. Sampai di Jakarta, ayah nikahi ibumu. Kau jadi putri sah keluarga. Edeldi Yualo da sedang menyentuh sempurna. Sing termoy, don't know manis. Sito. Kau siapa? Ugen baru turo milik ibu mawak kaloram nugaran edwa kaloram nugaran jadla karwala biara jadla kudawa. Misi? Kalau aku harus ikut alur sampai jadi antagonis, aku tak mau. Did you let it go like a for him? Pussy ko kailan niringa. So yung di ko binamit sigaw. Siguro na mo siguro na. Jangan bilang soal ruang hadiah. Ini semuanya milikku. Kalau tak ada hadiah lain, aku tak mau.
Aku Fanta. Minta. Kau Rasujo, aku bunuh diri. Aduh, biarkan aku mati! Biarkan aku mati! Dua kali lipat. Omnya terlihat jadi orang di Edson. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Awalah sering lain Magdala mana kenan. Janji selesaikan tugas. Nina, cek kakakmu ada apa? Lama tak turun. Kak Randy, semalam sudah janji padaku. Pasti putuskan pertunangan dengan Ayu-Ayu. Lihat apa yang kau bilang. Maaf ya, aku lama ganti baju. Kak Ayu, hari ini ke Saputra. Begini riasnya. Tak pantas kan? Benar, Mina, benar. Kita ke Saputra minta penjelasan. Bajumu begini, terlalu meriah kan? Kalian yang minta uang, bukan aku. Aku cuma pakai baju cantik. Kalian takut ya? Jangan-jangan takut adik Mina kalah dari aku dan tak bisa godain tunanganku. Ayu, apa maksudmu? Yusuf, tenanglah. Ayu masih kecil, jangan marah padanya. Aku dan Nina disiksa. Tak apa. Kalau tak suka Tuan Muda Saputra, hari ini ke Saputra, putuskan pertunangan. Aku carikan jodoh yang baik. Putuskan? Boleh. Bayar dulu uangnya. Aku jual pertunangan ini. Aduh, Ayu. Apa kau bilang? Jodoh ini pasti kau suka. Dia anak teman paman Nina, 15 tahun ikut militer. Sekarang 25 tahun sudah jadi komandan. Aku tak mau. Orang jodoh itu kelana napinya. Ayu, kalau kamu tertarik, Bibi bisa ajak kamu ketemu dia. Dia sangat hebat dan juga tampan. Tapi baru saja terluka. Mata jadi buta. Iya, Kak. Kak Rizky sangat hebat. Kalau nikah sama dia, kamu pasti untung. Wah, jodoh sebaik ini. Kenapa nggak kasih Nina saja? Aku juga mau. Aku sendiri yang melamar. Rizky langsung menolak. Sekarang dia begini, itu karma. Nikah saja sama Rizky. Semoga kalian benci satu sama lain. Mati bersama. Jangan kira ganti jodoh masalah bisa hilang. Itu urusan lain. Harus bisa hitung. Uang. Zaman sekarang, kamu juga tahu, meski kasih 100 juta, nanti juga diambil. Kalau uang tak bagus, ya, ayah, berikan saja harta keluarga Ayu untukku sekarang. Ubah juga keteranganku. Kalau gitu, kalian tak takut terseret. Putri Ayu. Yusuf, Ayah, katanya penelitian asing ambil 2 rambut bisa cek hubungan darah. Mau coba? Ayah dan ibu sangat harmonis. Mana mungkin selingkuh? Ayah terlalu marah. Ayah minta maaf. Maaf harus tulus. Terima maaf ini. Jangan asal bicara. Ini. Kasih dia. Iya, kersan tadi lihat. Cuma ambil sedikit barang, progres langsung naik. Kalau aku habisi semua hartanya, progres pasti langsung penuh, kan? Dan jauhkan yang tambah dan yuk cuma bisa naik sampai 50%.
Habang tubayayo buat ayang galiwana itu hancur. Putri Ayu memang lemah, tapi balasannya tak segan. Wah, pengguna mau apa? Jaga maling. Kalau ada yang curi, tepung gatal ini akan buat dia menderita. Imrar jasna sedang ibu juga tuh. Ibu, kita mau biarkan Ayu atur kita. Masih minta 10 juta. Beraninya dia. Aku juga putri ayah. Wajar aku pakai uang keluarga Ayu. Tenang dulu. Sekarang Ayu punya bukti, kamu pacaran sama Randy. Siapa tahu ada kita berdua juga. Kalau dia lapor, kedua keluarga bakal diselidiki. Jadi kita diam-diam biar dia ambil semua barangku. Kita bisa ambil lagi pas dia pergi. Bagaimana hubunganmu dengan Ayu? Ayu tega tindas Nina. Aku tak perlu hormati dia lagi. Kakek, aku mau putus pertunangan. Aku mau putus pertunangan Ayu. Putus tunangan? Kakek, aku sudah lama mau bilang, Ayu berperilaku buruk, sikapnya kasar, dia tak pantas untukku. Aku pernah ketemu Ayu. Wajah dan sifatnya sangat baik. Cuma sedikit pengecut. Tak seburuk yang kau bilang. Aduh, kakek ditipu dia. Nina bilang, di rumah dia pukul dia dan Bu Nina. Bahkan berani pukul paman Ayu. Nina. Oh, ternyata kamu putuskan karena suka sama dia. Cewek itu licik. Pintar pura-pura. Pasti bukan orang baik. Ayah Nina prajurit. Dia keturunan pahlawan. Statusnya lebih baik dari Ayu, putri kapitalis itu. Paman Randy. Lama tak jumpa, Paman. Ternyata Yusuf datang. Kenapa tak bilang dulu? Paman Randy sungkan. Aku datang hari ini untuk urusan pertunangan. Tolong kakek jadi saksi. Pertunangan kan baik-baik saja. Ada apa perubahan? Kenapa Ayu belum datang? Kakek Randy, aku sudah datang. Apa? Kau putri Ayu? Mana mungkin? Tuan muda Randy tak bisa kenali tunangannya. Sepertinya pertunangan tak perlu ada lagi. Ayu hari ini cantik sekali. Aku cuma tak sadar. Lagian, pertunangan kita sudah ditentukan orang tua. Tak bisa putus. Tak bisa batal. Tak Randy, kakak sudah putuskan pertunangan. Paman Ayu dan ibu sudah cari jodoh yang lebih baik. Dia juga seorang prajurit. Benar, Tuan Muda. Kata Nona Ayu, dia tak cocok. Saran putuskan pertunangan. Carilah masing-masing jodoh yang cocok saja. Kak Randy, kakak tak suka kamu lagi. Tak bisa dipaksa. Kalian berdua sudah lama pacaran kan? Aku putuskan biar kalian bisa bersama. Tadi pagi, Nina pulang pakaiannya kusut. Tak tahu apa keluarga Saputra lihat. Andi muda, panggil semua pembantu di sini. Baik. Kakek. Nina semalam cuma datang bilang, Ayu mau putuskan pertunangan. Selesai bilang langsung pergi. Oh iya, Paman. Aku suruh Nina pergi. Dia tak lama. Cepat pulang. Urusan kami. Orang luar, apa urusannya? Paman, jangan marah. Pertunangan ini sudah ditentukan lama oleh orang tua. Sayang kalau putus. Mending... Jika Randy menghina Ayu, pertunangan ini putus pun tak apa. Tapi Nina, jangan harap masuk keluarga Saputra. Kakek, aku lihat.
Semalam jam 2 di kamar kakak ada suara wanita. Sembarangan, kau cuma ingin menindasku biar kakek jadikan kau calon penerus. Kakak salah paham. Aku cuma tak mau kau terus salah. Omong kosong, kau tak lihat apa-apa. Cuma kakek yang tanya. Kau sengaja bilang begitu. Aku foto mereka. Foto kakak dan Nina berciuman. Kakek, aku salah. Itu Nina. Dia yang godain aku. Aku cuma terpaku. Jadi salah. Kak Randy, kau bilang tak suka kakak, ingin putus dan nikahi aku. Kau yang godain aku. Sekarang, Kakek sudah bujuk aku. Kita putus saja sekarang. Tuan Rian, bisa jual foto semalam ke aku? Aku mau lapor kantor, Randy dan Nina. Ayu, soal ini salah keluarga Saputra. Kubilang putuskan pertunangan, permintaan ganti rugi boleh kau ajukan. Bolehkah kasih hormat pada kakek, jangan laporkan lagi? maaf Nona Ayu. Asal kau tak laporkanku, aku siap bayar apa saja. 100 juta. Kau pacari siapapun, tak ada urusannya. 100 juta? Jual kau pun takkan segitu. Siang ini kosong. Cuma nulis surat lapor. Sekalian ke kantor. Kamu dan Nina. Tuan muda Randy, 100 juta atau emas setara? Paling lama, kau punya seharian. Ayah sedang marah soal hal ini. Harus cari cara lain. Cara apa? Masih ingat Komandan Andi? Baru saja naik pangkat. Istri juga meninggal. Gak bisa. Andi sudah 46 tahun. Ada 3 anak. Kau nikahi dia. Jadi ibu tiri. Aku gak setuju. Kami tak punya pilihan lain. Saputra tak mau aku. Situasi kini kritis. Jika Ayu lapor dengan bukti, kami semua tamat. Ime, harus nikahi Andi. Aku juga takkan. Biarkan Ayu tenang. Aku sudah surati Andi. Suruh dia atur Ayu dan Rizky. Putri kapitalis, komandan cacat. Cocok sekali. Di sini, tak bisa tinggal lagi. Harus segera. Kita pergi malam ini. Nanti Saputra kirim uang perhiasan. Kita bawa juga. Komandan Andi. Siapa suruh kau masuk? Komandan Rizky, ini Paman Tono dan Butini. Mereka mau bicara. Rizky kecil. Paman Tono cariin jodoh buatmu. Dia gadis baik, penuh kasih sayang. Mempekerjakan pembantu takkan selamanya. Mending nikah, cari istri. Biar kau dirawat baik. Aku tak mau rusak gadis baik. Kami sudah jelaskan kondisimu kepada gadis itu. Dia bersedia. Gadis itu belum pernah ketemu aku, kan? Sudah. Waktu kecil, kalian main bareng. Benar, waktu kecil kalian... Sudah malam, kalian ngobrol saja. Aku pulang jaga anak. Paman Tono, ada sofa di sana. Sudah. Rizky, Paman jujur saja. Gadis itu, keponakan Bos Yusuf. Teman desa dulu, kemudian ke Surabaya, bisnis Bos Yusuf. Benar. Waktu kecil, ayah bercanda. Bilang mau kawinkan kalian. Benar ada hal itu. Tapi setelah itu, kedua keluarga tak berhubungan. Bos Yusuf dulu meninggal kecelakaan.
Sekarang serang kapitalis keluarga Ayu. Bentar lagi dihukum. Mereka tak mau putri diasingkan. Jadi, harap aku laksanakan pertunangan masa kecil. Itu rencana mereka. Tapi tergantung padamu. Biar paman atur temu. Kalian ketemu dulu. Silakan masuk. Putri Tuan Ayu memang hebat. Randy cuma salah sedikit. Langsung minta gila, minta ganti rugi 100 juta. Aku yang terlalu manja dia. Menurutku, cukup Randy minta maaf. Cukup minta maaf. Lalu kerugian jiwaku, ayah yang ganti. Dulu pria punya banyak istri. Randy mau minta maaf dan janji. Kau masih mau apa lagi? Bu Saputra suka sekali bersanding dengan wanita lain. Suruh kepala Saputra nikahi lagi. Keponakan benar. Kau tak punya otak dan tak bisa jaga diri. Cepat, ambil ganti ruginya. $30 batang emas, 130 gram, juga perhiasan, dan kertas uang 2 juta. Cukup ganti 100 juta. Surat nikahnya? Ini. Tuan Saputra. Kau bawa banyak ini. Emas dan uang tak aman. Biar ayah yang simpan. Apa? Ayah mau curi uang ganti rugi dari Saputra? Kak, kok kamu mikir gitu? Paman Ayu mana ada ayah di dunia yang gak cinta anaknya? Ada di depan mata aku. Kalau kamu suka, boleh kau ambil. Putri Ayu, kamu bilang apa? Tapi Bu Nina bilang dia ke Jakarta nikah sama ayah. Biar Nina gantikan posisi putri keluarga Ayu. Sedangkan aku harus ikut paman kedua. Dan paman muda diasingkan. Mati saja biar menemani ibu. Ini semua kata aslinya. Yusuf mabuk mengeluh ke Susi. Tak ada yang salah. Kau gila. Kau bilang apa ke Ayu? Kak Yusuf, enggak. Aku enggak bilang apa-apa. Pasti dia di pintu. Pasti dia di pintu dengar-dengar. Lihat-lihat. Bu Nina sendiri ngaku. Dia yang bilang. Kak Yusuf, jangan pukul aku. Dengar penjelasanku. Kak Yusuf, dengar penjelasanku. Sungguh, aku enggak. Ayah! Jangan pukul aku. Kalian saling bunuh saja. Saputra juga ke rumah sakit. Aku ke gudang Agung Saputra. Bawa semua barangnya. Agak dong dengan dulu siapa? Saya digagi bang di dulu siapa? Wilang terikan dia. Terawai. Padahal bini gua terangkan. Why? Beli gua teradam. Halo, Bayu. Ini Rizky. Ada apa? Kenapa telepon malam-malam? Paman Tono kasih pertunangan. Dia kapitalis. Putri yang mau diasingkan. Ternyata juga pertunangan bayiku. Wah, ini pertunangan bagus. Sekarang cek kapitalis. Kau nikah tak masalah. Pas di sampingmu. Butuh yang peduli. Kalau dia baik, cepat nikahi saja. Biar dia rawatmu. Keadaannya sepertinya beda dengan cerita Paman Tono. Kamu lagi di Kota Mega. Bantu cari tahu. Keadaanku ini
Nikah cuma bikin susah dia. Kawan perempuan baik. Kalau ada yang jahat, ingatkan dia. Kalau ternyata benar, kau mau nikah? Bu Yusuf pernah selamatkan aku. Kalau dia benar mau diasingkan, aku mau menolongnya. Oke. Maaf merepotkan. Nilai geda 25%. Nilai huruf budimu 0%. Progres 25%, cuma dapat ruang segini. Kalian kikir banget. Pengguna tenang saja, asal kedua progres capai 20%, dunia mini kebun ajaib terbuka. Sekarang nilai dendam sudah capai, tunggu nilai hutang budimu saja. Rizky, walaupun terluka, masih menolong Ayu. Dia sepertinya orang yang jujur. Kurasa kita bisa hidup rukun. Menghitung waktu. Ikan pun harusnya sudah kena umpan. Pak polisi, di sini ada yang mencuri barangku. Kalian salah paham. Kami nggak mencuri. Pak polisi, kami tinggal di sini. Ini rumah kami. Mana mungkin kami mencuri barang sendiri? Ayu, kamu salah paham. Paman Ayu, cepat jelaskan ke Pak polisi. Kami cuma mau ke rumah sakit. Kakak bilang aku dan ibu mencuri. Ayu, kamu ngapain? Biar orang luar tertawain. Pak polisi ini salah paham. Mereka janda dan anak pahlawan. Hari ini bertengkar dengan putriku, makanya melapor. Kalau salah paham, ya sudah. Lain kali kalau nggak ada masalah. Jangan asal lapor. Mereka tak cuma curi perhiasanku, tapi juga tabungan dan KTP-mu. Apa? Enggak, tabungan di mana? Kami juga nggak tahu. Benar, nggak tahu. Aduh, ada nggak? Bawa tas di belakangmu, kasih Pak polisi lihat, kan tahu juga. Bagus. Hari ini cuma tegur sedikit. Kamu dan putrimu curi tabunganku. Mau kosongkan hartaku juga. Yusuf, enggak. Aku cuma mau ambil kotak perhiasan kami. Aku nggak tahu tabunganmu di mana. Dia fitnah aku. Tangkap tangan. Dia fitnah apa? Yusuf, aku tak tahu tabunganmu ada di mana. Soal hari ini, Nina tak tahu. Dia tak bersalah. Semua perbuatan aku. Buka pintu! Ayah, kenapa buru-buru? Aku semalam gak tidur. Baru bisa tidur setelah sarapan. Adikmu masih di penjara. Kok kamu bisa tidur? Bukan aku suruh dia mencuri. Kamu! Lagian dia yang mencuri. Kau malah khawatirkan dia. Benar-benar bodoh. Baiklah kawan Nina, semua dokumen sudah lengkap. Kau boleh pergi. Bagaimana, Ibu? Ya tapi seperti itu pencurian besar. Paling mungkin hukuman seumur hidup. Harus kerja paksa seumur hidup. Baju dan sepatunya model terbaru di toko departemen. Kenapa? Sudah dapat orang kaya? Sembarangan, ini rekan ayah. Ada tugas di kota Mega, sampai mampir. Sepertinya ada orang itu di buku. Tunggu dulu. Sepertinya dia sudah 40-an. Pelukis rumah dan punya hobi aneh. Bagaimana dia bisa mau? Kak, masih ingat Rizky? Aku suruh paman atur pertemuan. Bagus sekali. Aku bantu kakak. Bisakah kakak bantu ke kantor polisi? Batal laporannya. Rekan ayah mau atur. Karena muka ibu, kau tak mau maafkan, pertunanganmu juga batal. Boleh. Biaya batal 2 kali barang curian. Kapan uangnya cukup, baru laporannya batal. Kau menawarkan bantuan? Apa niat baikmu? Lihat saja kalau pertunangan batal, siapa yang panik?
Halo, kawan Ayu kan? Aku rekan wakil Komandan Selatan. Mau tanya sesuatu. Kau kawan Ayu kan? Kau cantik sekali. Kakak juga cantik. Cocok sekali sama Letnan Lina. Silakan sini. Silahkan. Nona Ayu, kau tak kaget sama sekali. Tak tanya juga siapa kami. Kawan Lina, kau sudah bilang kan? Kau dan Komandan Rizky rekan, aku pasangannya. Halo, kawan Putri Ayu kan? Aku rekan wakil Komandan Selatan. Mau tanya sesuatu. Kamu kawan Putri Ayu. Kamu cantik sekali. Kakak juga cantik. Cocok sekali sama Letnan Lina. Silakan sini. Silakan. Nona Ayu, kamu nggak kaget sama sekali. Juga nggak tanya, kita siapa? Kawan Lina, kamu sudah bilang kan? Kamu dan Komandan Rizky rekam satu tim. Aku pasangannya. Aku bicara langsung saja. Kamu tahu kondisi Rizky? Aku tahu. Penyakit Komandan Rizky kambuh. Sekarang susah bergerak. Mata juga nggak bisa melihat. Masih mau lanjutkan pernikahan? Aku putri kapitalis, tak punya backingan. Mau cari perlindungan? Tapi takkan biarkan dia sia-sia. Aku bisa obati dia. Apa? Kamu bisa obati Rizky? Kamu belum pernah ketemu Komandan Rizky. Bagaimana bisa yakin bisa obati dia? Bibi kedua dan Takeku dokter. Saat Take masih muda, sering berdiskusi dengan ilmuwan asing. Aku sudah terbiasa sejak kecil. Jangan demi nikah dan selamat, terus bohongi kami. Kalau penyakitnya makin parah, kamu yang akan menderita. Kawan Lina, sebaiknya atur aku bertemu Komandan Rizky. Biar aku coba obati dia. Ini aku. Apa? Nona Ayu bisa obati aku? Apa ada salah paham? Mana mungkin salah. Take kawan Ayu dari keluarga tabib, dulu jadi tabib istana. Jadi, kamu suruh dia ke selatan? Tentu, aku sudah cek. Kawan Ayu tidak cuma cantik, sifatnya juga baik. Tak ada hubungan dengan Andi dan gengnya. Kurasa harus nikah. Komandan Rizky, kamu sudah dewasa. Sebaiknya kalian ketemu dulu. Aku percaya pilihan kalian. Cuma aku takut kondisiku akan menyiksa dia. Karena dia mau, aku bisa coba. Coba saja, coba saja. Tunggu waktu pasti. Aku jemput dia. Rizky muda, kondisimu sekarang memang butuh orang yang peduli untuk merawatmu, tapi bukan sembarangan orang. Aku tahu, Komandan. Kamu tahu apa? Aku tahu. Nona Ayu dari keluarga kapitalis. Menikah dengannya akan berdampak pada semua aspek. Sebaiknya tolak saja. Ini pertunangan orang tua. Sulit batal. Lagian penyakitku kayaknya tak bisa sembuh. Kamu jangan putus asa. Aku tahu, di provinsi utama ada tabib hebat. Tunggu kutemukan Nani. Aku akan cari tahu. Tak usah khawatirkan aku. Cari Nani lebih penting. Kamu ini. Rizky muda, kondisimu sekarang memang butuh orang yang peduli dan merawatmu. Tapi bukan sembarangan orang. Aku tahu, Komandan. Kamu tahu apa? Kudengar Nona Ayu dari keluarga kapitalis. Menikah dengannya akan berdampak ke semua aspekmu. Mending tolak saja. Ini pertunangan orang tua, tak bisa dibatalkan. Lagian penyakitku kayaknya takkan sembuh. Jangan putus asa. Kudengar di provinsi utama ada tabib hebat. Tunggu Nani ketemu. Aku cari tahu. Tak usah khawatirkan aku. Cari Nani lebih penting. Kamu ini. Komandan,
Kementerian telepon. Nani ketemu. Ketemu. Semua orang tak apa. Tenang, Komandan. Nani tak apa. Agen sudah tertangkap. Kayaknya diselamatkan oleh kawan Ayu. Kawan Ayu itu ke kota selatan, cari Komandan Rizky. Cari dia. Kawan Ayu, Rizky muda. Bukankah dia tunangannya? Iya. Aku, benar. Dia keberangkatan sore ini. Baik, pasti undang kamu saat nikah. Komandan, orang yang temukan Nani, itu kawan Ayu yang mau kulihatin. Rizky muda, aku dulu punya prasangka soal kapitalis. Kawan Ayu gadis baik. Aku setuju dengan pertunangan ini. Wajah dan proporsinya jauh lebih baik dari Randy. Sehebat ini malah jadi tokoh pendamping. Sistem utama kalian rusak ya? Kau pikir kalau aku sembuhkan dia, Nina apa bakal menyesal menyerahkannya? Halo, Komandan Rizky. Aku Putri Ayu, teman kencanmu. Halo, kawan Ayu. Aku Rizky. Rizky Pratama. Kau juga rusak ya? Biar aku dorong kursimu. Lihat saja tubuhnya. Kakinya panjang. Kalau baju dibuka, pasti ada 8 otot perut. Maaf, Komandan Rizky. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sistem pintar, kamu pasti rusak. Cepat diperbaiki. Jangan ganggu aku selesaikan tugas. Malah? Apa dia? Komandan Rizky, ada kotoran di kerahmu. Biar aku lap. Matanya nggak bisa melihat. Mana mungkin jatuh hati padaku? Menurutku, dia pasti sakit haus sentuhan. Meski dia sakit haus sentuhan, tapi aku tak boleh manfaatkan. Harus jaga batasan. Tak boleh mengatasnamakan tugas manfaatkan orang lain. Kakak, kenapa tak turuti harta yang melimpah malah ke sini? Kamu kenapa, hah? Besok masih mau datang nggak? Komandan Rizky, maukah kamu nikah kontrak denganku? Kontrak? Nikah kontrak? Sebelum menikah, kita tanda tangan kontrak. Aku obati Komandan Rizky. Komandan Rizky tanggung jawab melindungiku selama nikah. Boleh, kamu yang atur isinya. Besok aku ajukan laporan nikah ke atasan. Mataku nggak bisa melihat, tolong tanda tanganin.
Oke. Memang cocok prajurit, cepat sekali. Tehes. Apa aku terlalu cepat? Saat dia bilang nikah, mulutku langsung ngomong. Mataku buta. Tolong tanda tangani. Baik. Memang cocok prajurit, cepat keputusan. Tehes. Apa aku terlalu cepat? Saat dia bilang nikah, mulutku tak bisa dikendalikan. Biar aku cek dulu. Tunggu. Jangan gerak. Biar aku cek otot kakimu. Tenanglah, Komandan. Aku bisa obati. Serius? Kalau aku bilang bisa, pasti bisa. Cuma butuh waktu. Kawan Ayu, asal kau sembuhkan aku, apapun yang kau mau, aku akan coba penuhi. Nggak perlu imbalan. Ini semua sudah diatur di kontrak yang harus kita penuhi. Besok kita ke toko belanja. Meski nikah kontrak, tapi harus ikuti aturan. Beli banyak furnitur dan keperluan rumah, biar kau tinggal nyaman. Oke, besok kita pergi bareng. Iya, aku pamit dulu. Dan untuk bisa tumplek narik. Ver. Penggunya. Kurasa muka mau kasih review hang. Gini mainin dong kau. Apa kamu terlalu banyak nonton drama? Komandan Rizky orang baik. Aku sendiri harus tahan diri. Tak boleh demi cepat selesaikan tugas merusak kesuciannya. Lihat dirimu ini, hal kecil pun tak bisa. Masih bisa nggak? Kalau terus begini, ingat ya, tak bisa. Pergi sana. Kak Andi, tunggu aku. Nina, ini parah banget. Aku juga nggak mau. Wajahku alergi. Ayu lagi ganggu aku. Bahkan kamu juga marahiku. Sudah, aku yang salah. Rawat dirimu baik-baik. Tunggu alergimu sembuh, kita foto dan ambil surat nikah. Kak Andy. Kak Rizky, kenapa kamu sudah datang? Sudah biasa di militer. Oh ya, ini sarapan buatmu. Kalau nggak suka, aku pergi. Beli di restoran negara. Matamu nggak bisa lihat, masih masak. Sudah kena air panas. Nggak apa-apa. Dulu di medan perang, luka mematikan juga pernah. Luka ini nggak apa-apa. Cuma, dulu kamu ada pembantu. Aku nggak mau kamu susah. Mana bisa sama? Aku bukan orang yang manja. Nanti tanpa izinku, jangan masak lagi. Kawan Ayu. Kawan Ayu, terima kasih. Dulu, tak ada yang peduli padaku. Akan ke toko belanja, pilih barang sebanyak mungkin. Anggap saja hadiah terima kasih obatku. Oke, sekalian belikan baju baru buatmu. Iya. Rumah militer ini memang bagus. Harusnya pindah lebih awal. Sekarang baru pas pindah. Kalau pindah duluan, harus urus si cacat itu. Sekarang si Ayu, putri konglomerat, kalau nikah ke sini, dia harus urus kita. Hahaha. Ku dengar dari kota Mega bawa banyak emas perhiasan. Nanti suruh keluarkan buat anak kita Budi buat nikah. Dia lari dari pengasingan. Baru ke sini cari Rizky. Si cacat itu nikah. Kalau dia nggak kasih, kita lapor saja. Lihat, siapa takut? Dia cuma mau hindari dipindahin, baru cari Rizky yang cacat itu nikah. Kalau dia nolak, kita lapor saja. Lihat siapa takut. Aduh, pintu ini sudah tua banget. Cuma tarik dikit langsung buka. Kawan, Ayu tanganmu tak apa. Aku punya kunci. Buka saja pintunya. Kalau terluka gimana? Tangan tak apa. Cuma tadi di luar mendengar anjing menggonggong. Telinga agak sakit. Paman Tono, Butini. Kalian ke rumahku ada apa? Aduh, Rizky, kami tahu kamu mau nikah. Jadi, maka bawa banyak hadiah buat jenguk kamu. Si cacat, kenapa bela dia? Bukannya semalam baru ke selatan, belum sehari,
Sudah bisa bikin dia gila. Putri kapitalis, jago godain. Kamu itu anak kapitalis yang disayang, Nona Ayu. Kulitmu sangat lembut, berbeda dengan wanita lain. Lebih lembut. Ayo sini, lihat-lihat. Ini dia, putri kapitalis. Ayo, cepat! Putri kapitalis. Pantas di musim dingin masih pakai rok, kayak setan. Komandan Rizky, kenapa nikahi istri kapitalis? Itu merugikan rakyat kecil. Betul. Putriku itu suka sama Komandan Rizky. Sebelum tahun baru, aku pergi melamar. Malah ditolak. Ternyata malah nikahi putri kapitalis. Kalau kalian merasa tunanganku ada masalah, silakan ke kantor desa atau komite mengadu. Semua yang kalian bilang akan aku laporkan ke markas, biar ada yang datang menertibkan etika dan disiplin komplek ini. Komandan Rizky lapor markas? Gak usah dong. Betul, kata itu tadi Paman Tono. Yang mulai, kami cuma ikut bicara. Apa salahnya? Aku bilang yang benar. Betul. Betul. Sekarang Komandan Rizky sakit. Tak sehebat dulu. Cuma orang buruk yang mau nikahinya. Kalimat itu tadi Paman Tono yang bilang duluan. Kami cuma ikut bicara. Apa salahnya? Aku bilang yang benar. Betul. Betul. Sekarang Komandan Rizky sakit tak sehebat dulu. Cuma orang latar belakang buruk yang mau nikahinya. Kalian ribut apa? Kawan Ayu dari Kementerian Tangkap Mata-Mata. Nanti, markas akan beri penghargaan kepada kawan Ayu yang berjasa. Berisik di kompleks, suami kalian juga akan kena dampak. Ayo, pergi. Tadi Bu Tini salah bicara. Maafkan ya, tadi pagi aku goreng kue. Nanti masak lauk, kita makan bersama. Jelaskan salah paham, sudah selesai. Tak ada salah paham. Kalian bersekongkol. Nina siap kasih obat ke kami. Sistem sudah cek. Kau pernah bantu adikmu beri obat untuk paksa gadis desa itu nikah? Oke, sebelum itu, aku harus bersihkan rumah dulu. Kawan Jayadi, tolong. Siap, bersihkan. Itu barang kami. Mau apa? Itu barang kami. Mau apa? Lepaskan! Barang Paman dan Bibi kok ada di rumah Kak Rizky? Kalian pasti salah orang. Aku... Barang kami. Itu baju kami. Barang Paman dan Bibi kok ada di rumah Kak Rizky? Pasti kalian salah orang. Aku... Barang kami. Aduh. Itu baju kami. Terima kasih kawan Jayadi. Tenang saja, ada aku. Takkan biarkan orang menindas Kak Rizky. Baik. Aduh. Lihat, araknya tumpah. Ayo kecil, kalau kamu dan Rizky kecil sudah nikah, kita semua satu keluarga. Keluarga satu, makan bareng. Semua salah paham. Sudah jelas kan? Lihat. Aduh, cuma segini. Mana cukup? Aku mau makan semur daging sup telur, rumput laut, dan tumis jamur daging. Sayangnya rumah tak ada bahan. Harus mauan Paman dan Bibi beli di restoran negara. Apa? Restoran negara? 30-40 sen satu piring. Kalau pesan beberapa hidangan, ditambah nasi, paling kurang 2.000. Aku. Beli, kami segera belikan. Dasar jalang, biar kau sombong dulu. Tunggu besok pagi, kau muncul telanjang di depan orang, malu sampai mati. Lihat kau nangis. Sampai jumpa. Ayo. Kak Rizky, kamu ngapain? Nanti ada rencana apa? Perlu aku bantu? Kurasa mereka mau racuni kita. Nanti aku kasih tanda. Kau pura-pura mabuk. Pura-pura istirahat. Rakuni?
Aku rasa mereka mau racuni kita. Nanti aku beritahu. Kau pura-pura mabuk obat, pura-pura istirahat di kamar. Rakuni? Peluk. Maaf, aku bukan... Ayu, mana pinsikmu? Mana moralmu? Tak boleh karena dia tampan dan gampang maru, kau manfaatkan dia. Aku yang salah. Mereka sebentar lagi pulang. Aku siap-siap dulu. Ayu, Rizky, minum sup panas. Aku dan pamanmu alergi rumput laut. Sup ini untuk kalian. Terima kasih Paman, Bibi. Aku suka minum sup pakai sendok. Bisa tolong ke dapur ambil 2 sendok kecil? Cepat! Baik. Ini sendoknya. Aduh, Kak Rizky, kepalaku sakit. Iya, kepalaku juga pusing. Kalian berdua pasti mabuk, Ayu. Tolong Rizky ke kamar dulu, biar aku bersihkan. Nanti aku masakkan sup penangkal mabuk. Bangun, cepat bangun. Cuma tahu tidur. Cepat tanya isteri. Andi, panggil semua orang. Lihat keramaian. Cepat! Hey yo. Suka menonton. Kalau begitu, aku kasih pertunjukan spektakuler. Cepat lihat sini. Aku lihat sendiri, Putri. Menghabisi Rizky. Mau ganggu Rizky. Cepat lihat. Benar, cepat sini. Ada apa ini? Ada apa? Banyak orang datang. Mau bantu bersih-bersih ya? Kenapa banyak orang? Masih bawa tongkat. Kampung militer, ada mata-mata. Gak mungkin. Kenapa kalian di sini? Gak ada apa-apa. Tadi kita minum sup. Minum sup? Jadi kamu tadi suruh aku minum sup sama Kak Rizky. Bawa banyak orang. Jangan-jangan kalian menyuntikkan obat ke sup. Ayu, jangan asal ngomong. Benar atau tidak, suruh petugas pengamanan periksa barang bawaan kalian. Lihat saja sendiri. Lagian mereka kalian juga sudah bawa. Kami bukan tersangka. Kenapa harus diperiksa? Benar. Rizky, biarkan istrimu menghina kakek nenekmu. Benar, kenapa? Tadi pas masuk, kalian bilang Ayu menghabiskanku dan memaksaku tidur. Kalian fitnah begini, malah ajak banyak orang lihat. Kalian benar-benar tak bersalah. Komandan Rizky, karena paman dan bibi besar mengaku tak bersalah, biar petugas periksa saja. Banyak yang melihat, bisa jadi saksi. Bawa mangkuk sup itu, periksa di lab. Lihat, ada tidak sisa zat aneh. Kalian fitnah begini, bahkan ajak banyak orang lihat, kalian benar-benar tak bersalah. Komandan Rizky, karena paman dan bibi besar mengaku tak bersalah, biar petugas menggeledah. Banyak yang melihat, bisa jadi saksi. Bawa mangkuk supnya, periksa. Lihat, ada tidak sisa bahan berbahaya. Mau apa? Kenapa buru-buru? Kami tak bersalah. Betul, kalian anggap kami tersangka. Muka kami mau taruh mana? Nanti di komplek ini, semua bakal mengomentari kami. Betul. Jika supnya aman, aku akan minta maaf langsung.
Mau apa? Jangan sentuh aku. Balikin barangku. Aku pegang. Barangnya ada di saku bajunya. Saat ku sentuh, dia ribut. Pasti ada masalah. Rizky muda, lapor polisi saja. Botol ini pasti bermasalah. Jangan lapor. Rizky, jangan begini sama aku dan Paman. Betul, kita tapi kerabat. Kerabat? Satu kasih obat, kenapa tak ingat kita kerabat? Kau! Rizky, di balik ini pasti ada salah paham. Beri kami kesempatan lagi boleh ya? Rizky. Ini salah paham. Betul. Orang begini tak pantas kasihan. Lagi pula nanti saat aku nikah, tak mau jadi kerabat mereka. Lapor polisi saja. Rizky! Lagian, nanti saat aku nikah, tak mau jadi kerabat mereka. Lapor saja ke polisi. Rizky kecil. Benar-benar keterlaluan. Malah kasih obat ternak. Obat ini sangat berbahaya. Takkan kulepaskan mereka. Komandan, tak usah repotkan diri. Aku akan awasi mereka. Yang terpenting sekarang, pesta kami. Benar. Kubilang Cahyo, acak yang di asrama, beberapa prajurit ke sini. Juga yang di logistik. Bersama-sama bersihkan kamar pengantin. Komandan, tak usah repotkan Anda. Kami bisa urus sendiri. Kamu dan Ayu sudah kena obat. Tak paksa ke rumah sakit, sudah sangat baik. Diam saja sana. Komandan, kalian berdua sangat harmonis. Tunggu laporannya. Cepat nikah saja. Cepatlah punya anak. Komandan, soal ini aku akan rencanakan dengan Ayu. Tak usah repotkan. Oke. Cepat ya. Kalian berdua saling menyayangi ya. Tunggu laporannya. Kalian segera nikah. Cepatlah punya anak. Komandan, soal ini aku akan rencanakan dengan kawan Ayu. Jangan khawatir lagi. Baik. Cepat ya. Kak Rizky, ini tomat baru dari Kota Mega. Cicipilah. Hati-hati. Biar aku suapi mulutnya. Biar aku sendiri. Itu ciuman ya. Tapi kita nikah kontrak. Tak perlu hubungan intim. Tadi aku cium dia. Apa itu langgar kontrak? Apa dia marah? Ayu. Tadi aku... Aku mau penuhi kewajiban suami. Biar aku obati kakimu. Kawan Ayu, hentikan. Ayu. Tadi aku... Aku mau penuhi kewajiban suami istri. Biar aku obati kakimu. Kawan Ayu, cepat hentikan. Aku lagi obati. Jangan gerak. Ayu, aku nggak enak badan. Aku ke toilet dulu. Tunggu. Kamu sakit di mana? Kalau sakit, bilang saja. Biar aku berikan akupunktur. Apa tomat ajaib energinya terlalu kuat? Dia tak bisa menyerapnya. Jadi tubuhnya reaksi aneh. Kurasa dia cuma naksir badanmu. Sana pergi. Aku nggak apa-apa, cuma reaksi fisik normal. Asal jangan sentuh paha lagi. Aku tenang sebentar saja. Aku ke toilet dulu. Udah sebelumnya menurutku dia sudah dah lama. Soalnya ialah sebaca di dosa itu pria utamanya seperti donasen, sendiri melendam. Bilang dari dulu jangan lihat yang tak sehat itu. Sudah dewasa. Aku juga mau ingatkan. Jangan fantai kalau ikut terlibat. Bukannya tugas selesai. Bisa pilih tetap atau pergi. Lagian, siapa yang naksir siapa belum jelas.
Katanya kurangi lihat yang tak sehat itu. Sudah dewasa. Aku cuma mau kan jalan santai satu biar kau ikut terlibat. Bukannya tugas selesai. Bisa pilih tinggal atau pergi. Lagian, siapa yang naksir siapa belum tentu. Ayu, tanganmu terluka. Biar ku bawa betadin. Kak Rizky, kau bisa lihat tanganku? Kayaknya aku bisa lihat sedikit. Bagus sekali. Ayu, kau begitu baik, bantu obati aku. Aku tak bisa kasih apa-apa. Nikah kontrak denganku, kau yang rugi. Tak rugi kok. Kak Rizky, kalau kau merasa berhutang budi, mending kerja untukku. Aku mau ke RS militer. Beresta setai dan sudah nyibak menerima lesnya. Tengguru dan mereka, maku zinani tong belas mai pida mengebaim. Tentu saja, lihat saja siapa aku. Kenapa progres balas dendam tetap stuck di 95%? Harus tunggu Nina dipindah ke tempat kerja, baru bisa naik penuh. Ayu, kau tak menyesal menikahiku? Tak menyesal, kau tampan. Kita jodoh. Obatku mulai berkhasiat. Kau juga lindungiku. Kayaknya kita memang partner kerja yang bagus. Ding, nilai turun 1 poin. Kurang berarti tugas bank Budi, terima aku 24%. Kenapa nilai bisa turun? Sistem sialan. Apa ada ba? Ada yang mular, cari manggi, baru kasih tak utama, hampir. Kurana lo mular, berbanding cari awal sendiri. Kau. Rizky, sudah tidur. Ada darurat. Kenapa nilai Bas Budima turun? Sistem sialan ini, apa ada bug? Enggak kok, Runa. Ada tadi sih dari kasih tahu utama untuk tobes. Kurata unang di balik chat di semidi. Kamu? Rizky, sudah tidur. Ada darurat. Masuklah. Ada apa, Komandan Lim? Ada apa yang serius? Aduh, mirip. Komandan, sebenarnya ada apa? Iya, cepat. Kamu bilang, Ayu, pewaris ilmu pengobatan tani. Ada pasien di luar, sudden attack, jatuh di kompleks. Cepat suruh dia lihat. Pasien siapa? Ya, yang kamu bilang mirip sama Rizky itu... Semua mundur sedikit. Mir udara segar. Pingsan karena tekanan darah tinggi. Dia nggak sadar. Jantungnya lemah. Perlu CPR segera. Oh, benar. Kemarin Komandan Pratama karena tekanan darah tinggi. Tim medis datang belum? Kalau belum datang, semua lihat saja gerakanku. Gilir-gilir lakukan CPR. Ayo, kamu tekan dada Komandan Pratama. Apa nggak rusak? Ini tunangan Komandan, Rizky kan? Kalau sampai rusak, pernikahan mereka mungkin batal. Tunggu tim medis saja. Kudengar dia Komandan Militer Jakarta. Kalau terjadi sesuatu, apa kita juga ikut celaka? Ini. Aku percaya pada ilmu Ayu. Jika pasien ada apa-apa, aku tanggung sendiri. Dia Komandan Markas Jakarta. Kalau terjadi sesuatu padanya, apa kita juga bakal kena dampak? Ini. Aku percaya pada Ayu. Kalau pasien ada apa-apa, aku tanggung sendiri. Komandan Pratama, sekarang bagaimana badanmu? Tenangkan diri, jaga napasmu. Dokter segera datang. Ayu, kau sudah berjuang. Sisanya serahkan Komandan Lim. Aku antar istirahat. Kau... Komandan Pratama, jika badanmu ada yang kurang enak, bilang saja ke dokter rumah sakit. Mereka akan periksa kamu.
Aku tak apa. Kau terlihat familiar. Siapa namamu? Komandan, aku Rizky Pratama. Ini tunanganku, Putri Ayu. Jika nanti badanmu ada yang kurang enak, bisa cari Ayu. Dia ahli pengobatan. Baik. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan cari kalian. Gimana Kak Rizky? Sangat enak. Setelah aku punctur, tubuh terasa ringan, juga lebih segar, sangat efektif. Bukan itu maksudku. Aku mau tanya, masih belum bisa melihat jelas. Tak apa, tenanglah, pelan-pelan. Kau juga lelah. Biar aku ambil air untuk lap wajahmu. Buah, air dan akupunktur kenapa lambat sekali? Takutnya tak sembuh sebelum pernikahan. Kak Rizky, kau tak apa? Kau terluka? Ayu, ucapan mereka tak berlebihan. Kau sungguh cantik seperti Dewi. Kak Rizky, kau bisa lihat? Bisa lihat seberapa jauh? Bisa lihat aku sekarang menunjukkan angka berapa? Sekarang aku bisa lihatmu. Walau aku buta sekarang, aku tak akan menyesal. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Kak Rizky, kamu bisa lihat? Bisa lihat seberapa jauh? Bisa lihat sekarang aku tunjuk berapa? Kini aku bisa melihatmu. Meski aku buta sekarang, aku takkan menyesal. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Oh ya, Ayu. Aku suruh cari Bu Sari dan Paman Muda di Desa Satria. Kita mau nikah. Mereka kerabatmu. Harusnya kasih tahu mereka. Oh ya, kakak adik Tani. Tak lama setelah dia meninggal, mereka juga tewas tragis. Jadi, urus keluarga Tani, bantu balas dendam, juga keinginannya. Oke, besok kita ke Desa Satria. Undang mereka ke pesta kita. Iya. Rizky, kakak ipar, depan Desa Satria, kakak adik Tani di sini. Cuma... Iya, soal yang kamu bilang kita sudah tahu semua. Iya. Makasih ya. Sisanya serahkan saja. Kamu pulang dulu. Rizky, kamu kira aku siapa? Apa aku orang pengecut? Apapun kata kalian, aku akan bantu bawa kakak adik Tani pulang. Desa Satria gawat. Menurut cerita aslinya, cerita sedang sampai Putri Busari dijual. Tapi, Ayo. Kamu dorong lambat, biar aku dorong. Tolong! Tolong! Nak, kamu nggak apa-apa. Dasar wanita, bawa orang cacat. Jangan ikut campur. Kalau enggak, aku pingsan tanganmu juga. Tolong! Ayo! Tolong! Nak, kau tak apa? Dasar wanita, bawa orang cacat. Jangan ikut campur. Aduh, Tan Muda, ini keluarga, jauh-jauh datang. Putri besar sakit, mau dia bawa ke kota untuk berobat. Aduh. Berobat? Di mana Bibi Sari? Aku di sini. Pulang! Kau pulang! Ayu Muda. Kau Ayu Muda kan? Tenang Bibi, aku datang menolong. Bukannya kau bilang semua sudah kau pingsankan? Aku juga tak sangka dia bisa bangun cepat. Tak berguna. Dulu, ayah brengsek dan ibu anak Nina memutuskan hubungan dengan Tani. Baru tahu kebenaran saat diasingkan, tapi semua sudah terlambat. Kok kau kesini? Ayahmu tahu kau kesini? Kalau dia marah gimana? Sudah begini, malah pertama kali memikirkan aku. Bibi Sari yang baik. Oh, aslinya buta. Tenang Bibi, aku dan ayah sudah putus hubungan. Sekarang di selatan. Oh ya, ini tunanganku, Rizky Pratama. Dia sangat baik. Bagus. Aduh, ternyata kerabat adik ipar ketiga.
Kita kan satu keluarga. Ayu muda kan? Cowok ini cacat. Kau bakal menderita kalau nikah. Nikahi anakku. Anakku tak cacat. Kita jadi lebih dekat. Ya? Sayang. Dasar jalang. Berani kau pukul aku? Ku beri muka kau. Kau marah tak tahu diri. Akan ku bunuh kau hari ini. Lihat sendiri. Tunanganku bukan orang biasa. Dia komandan markas militer selatan. Kalian pukul Bibi. Jual keponakan. Hari ini harus kuataskan hukuman kalian. Pak Budi, kau mau apa? Cepat tolong aku. Ini, Komandan. Anaknya sudah kukembalikan. Jangan lapor polisi. Aku menakutinya. Berapa ganti ruginya? Kami siap bayar. Boleh kuseret, asal kasih tahu siapa bos kalian. Setelah kami periksa, kalian akan segera bebas. Aku bukan penculik. Tak ada, bos. Aku cuma tarik gerobak cari uang-uang susah payah. Kak Tang, karena dia tak mau bicara, tolong urus saja. Ayo pergi. Aku tak bersalah. Ini, Komandan. Anaknya sudah kukembalikan. Jangan lapor polisi. Itu aku menakutinya. Berapa ganti ruginya? Kami siap bayar. Boleh maafin kalian. Asal kasih tahu siapa bos kalian. Kalau sudah diverifikasi, langsung lepasin kalian. Aku bukan penculik. Gak ada, bos. Aku cuma tarik gerobak cari uang-uang susah payah. Kata. Kalau dia tak mau bicara, tolong urus saja. Yo. Tawalah. Bu, sehari kali ini aku ajak kamu dan paman muda pulang ke kota selatan. Hidup di sini tak cocok kalian. Di sana Kak Rizky bisa atur kerjaan untuk kalian. Kau ajak Putri saja. Aku tak pergi. Ayu muda, bukan Bu Sari tak menghargai kebaikanmu. Tapi KTP-ku di desa Satria, ada anak tak bisa pergi. Bu Sari bisa pergi. Asal cerai sama Agus saja. Aku akan bantu ke markas, ajukan laporan. Jadi keluargaku tinggal di komplek. Urus aku dan Ayu kecil, kehidupan sehari-hari. Pasti disetujui. Benar? Serius? Aku bisa di komplek. Aku bisa apa saja. Bisa masak, cuci, potong kayu, bakar air. Aku bisa apa saja. Tak akan merepotkan. Merepotkan? Cepat Putri, takkan merepotkan kalian. Aku juga bisa bantu. Aku bisa apa saja. Putri masih kecil, tak usah kerja. Tunggu badan pulih. Kakak ipar antar sekolah. Bisa sekolah? Bagus. Aku pulang sekarang kemas barang. Jangan pergi. Ibumu sudah nikahiku. Hidup jadi keluarga Santoso. Mati jadi arwah Santoso. Tak boleh pergi manapun. Ibu, Agus, kalian harus tanggung jawab. Iya, Bu. Lihat anakmu jadi apa saja. Ya Tuhan, lihat anak dan menantuku. Jadi apa saja? Kalian ini bandit. Aku pasti lapor polisi. Kalian semua masuk penjara. Lapor saja, mereka mencuri putri besar. Aku juga mau lapor polisi. Saritani, kamu tak tahu balas budi. Dulu kau bawa anak di mana pun tak diterima. Aku baik hati menikahimu. Ku pelihara kau serta anakmu dengan pria lain. Cih, masih punya muka bilang. Kalau bukan kau memabukkanku, bawa pulang, mati pun takkan nikahimu. Ini kasus pelecehan. Kau tahu? Oke, lapor saja. Aku juga akan lapor polisi. Kau masuk penjara, kau dihukum mati. Aku tak mau cerai. Aku mati pun, kau tetap keluarga Santoso. Kau harus kerja, urusi orang tuaku, sampai mati. Katan. Ayo, cepat. Kayaknya tak bisa diselesaikan. Aku janji, kalau kau kasih tahu atasanmu, kau bebas. Tapi keluarga Santoso, tetap lapor polisi. Kami tak bisa apa-apa. Oke, kalau kalian tak tahu diri, kita habis-habisan saja. Aku ke kantor polisi. Ku bilang, barang-barangku dari kalian. Omong kosong.
Aku? Kapan ku bilang aku supai barang kalian? Aku kesini, cuma mau jemput keluargaku. Tak mau masalah, tapi ada yang masalah jadi rumit. Aduh, cukup. Agus, cerai saja. Cerai, semua beres. Agus, kalau tak takut penjara atau mati, pikirkan ibu saja. Dia sudah tua. Sekarang, kau setuju cerai dengan Bibi Sari? Oke, cerai. Bu. Ayo. Kak Rizky, aku ajak Bibi Sari pulang, ambil keka. Kita ketemu di depan. Iya, aku tunggu di sini. Cih! Rizky, ini penculik itu atasannya. Lihatlah. Kak Rizky, aku ajak Bu Sari ambil buku keluarga. Kita ketemu di depan. Iya, aku tunggu di sini. Rizky ini penculik itu mengakuinya. Lihatlah. Siti Mawar? Aku juga nggak tahu. Itu nama aslinya. Kalau dia jujur, orang ini pasti hebat. Sudah lama sekali, palsukan surat, jual belikan anak, lagian tak pernah ketahuan. Di zaman ini, kemanapun butuh surat. Semua butuh surat. Mereka bisa bebas bergerak, bahkan identitas pun bisa dipalsukan. Atasan ini tak cuma penculik seperti itu. Baik, harus laporkan. Periksa tuntas. Siti Mawar ini dulu di keluarga Pratama, jadi pembantu antar ke kota. Aku telepon dulu. Keluarga Pratama? Ya. Keluarga Bu Pratama. Baik, aku antar ke kota. Ayo. Ada apa? Apa? Herman, gimana sekarang? Apa adik kedua sudah tahu? Tenanglah. Belum ada bukti. Belum ngaku. Ayo, ikut aku temui kakek besar. Hah? Ngapain cari kakek besar? Hal ini jangan sampai kakek besar tahu. Silakan masuk. Kak Rizky, aku datang periksa kamu. Makasih ya. Kalau kita bisa satu kamar saja, tak usah begini sembunyi-sembunyi. Satu kamar? Tapi di kontrak tertulis, kita harus tidur terpisah. Kapan aku bilang harus tidur terpisah? Silakan masuk. Kak Rizky, aku datang periksa kamu. Terima kasih. Kalau kita bisa satu kamar saja, tak usah begini sembunyi-sembunyi. Satu kamar. Tapi tertulis di kontrak, kita harus tidur terpisah. Kapan aku bilang harus tidur terpisah? Lihatlah, di sini tertulis, kita tak perlu penuhi kewajiban suami istri. Saat kontrak habis dan cerai, kita nikah masing-masing, tak saling ganggu. Kenapa bawa barang begini ke sini? Tentu saja, sudah janji, tak bisa ingkar. Isinya ini sudah kuhafal baik-baik. Kalau mau ubah, akan ikuti keinginanmu. Kamu ngapain, Ayu? Karena tukar manfaat, ambil yang kita butuhkan. Kenapa kamu sentuh tanganku? Sembunyi-sembunyi juga. Ini melanggar kontrak. Aku yang salah. Kau mau hukum apa? Atau ganti rugi? Aku siap ikuti. Kau harus cium aku sampai aku bilang berhenti. Kalau tak bilang berhenti, berhenti saja. Nanti takkan bantu kau lagi. Karena tukar manfaat, masing-masing dapat. Kenapa kamu pegang tanganku? Malah diam-diam pegang berkali-kali. Ini pelanggaran perjanjian.
Aku salah. Kau mau hukum apa? Atau ganti rugi? Aku siap patuhi. Kau harus cium aku sampai aku bilang berhenti. Kalau aku belum bilang kau berhenti, aku nggak akan bantu kau lagi. Kumpul, nanti keluar desa, berbaris naik mobil. Petugas polisi tadi seramai itu keliling halaman Santoso. Ada anggota Santoso yang berbuat salah. Keluarga Santoso kena penjahat dan diduga perdagangan orang. Kami sedang bersiap menangkap mereka untuk disidik. Nanti juga menanyakan tetangga. Perdagangan? Keluarga Santoso gila, berbuat keji begini. Jual anak sendiri. Aku beberapa hari tak lihat putri besar kakak ipar Tani juga hilang. Keluarga Santoso tega sekali. Petugas polisi, cepat tangkap dia. Bukannya Sari bilang, jika cerai, tak lapor polisi. Agus sudah cerai dengan mereka. Saritani, dasar jalan. Harusnya dulu aku bunuh kau. Bawa pergi. Dasar brengsek. Baik. Siti Mawa ke kota musim semi. Bowo, bawa hadiahnya. Bilang ke Paman Teddy, kita pergi sekarang. Tangkap di keluarga Mawar Desa Sapi. Ibu, nanti ketemu Siti Mawar, jangan terlalu emosi. Kakek dan Paman Teddy bilang, baja ke Jakarta, baru tangkap. Tenang saja. Aku akan koordinasi dengan markas. Bawa ke Jakarta dulu, baru interogasi. Kawan Pratama, kawan Rizky, di malam begini, kenapa kesini? Kakakku belum pulang. Dulu kami tugas ke kota musim semi. Sekalian ajak Kak Mawar ke Jakarta jaga cucuku. Sekarang tugas sudah selesai, Kak Mawar juga tak kabar. Kami harus pergi. Kenapa pergi? Kakakku lagi mau pulang. Kamu banyak omong. Jebakan ibu ini hebat juga. Dengan bicara begitu, keluarga Mawar pasti panik. Jaga anak di kota 65 sebulan. Dia tak mau, aku mau. Kawan Pratama, 3 anakku kurus sendiri. Aku sudah biasa. Aku bisa jaga anak. Wow. Ya. Kemeja ini mahal ya? Set spray ini kualitas bagus. Ada permen dan kue. Barang-barang ini cuma beli saat lebaran. Maaf ya. Tak apa, waktu terbatas, cuma beli sembarangan. Bener, tunggu Bu Mawar ke Jakarta, aku ajak kalian pilih warna dan motif favorit kalian. Aku pulang. Kak Mawa, mau kemana? Ketemu kami, rumah tak pulang. Sengaja menghindar. Aku pulang. Kak Mawar, mau kemana? Kok ketemu kita, rumah pun nggak balik. Sengaja menghindariku. Ini Bowo kan? Wah, sudah besar. Bu Mawar, aku masih ingat kamu. Kamu masih ramah seperti dulu. Aduh, sudah 20 tahun. Kamu sudah punya anak. Bu Mawar sudah tua. Oh ya, ku dengar. Kamu mau aku ke Jakarta jaga anak. Sekarang Bowo kerja di markas militer. Tugasnya banyak. Istrinya juga kerja. Aku sendiri belum pensiun. Rumah tak sanggup urus. Maka teringat kamu. Aduh. Tapi... Bu Mawar, kamu nggak mau ke sana? Kalau tak mau pun tak apa. Biar Bu Andi coba saja. Katanya dia jaga anak, juga sangat jago. Selain itu, ada alternatif lain. Baik. Aku mau pergi.
Kapan pergi? Aku nggak bilang nggak mau. Aku cuma takut aku sudah tua. Tak bisa. Bikin kalian susah. Kalau kalian tak keberatan, maka aku tak akan menolak. Aku ikut kalian ke Jakarta. Tentu tidak. Saat aku melahirkan Rama, kamu yang menolongku. Jadi, aku tak percaya orang lain. Cuma kamu saja. Makanya aku temui kamu. Baik, aku ikut kalian pergi. Kak Mawar, sudah malam. Kamu baru pulang. Rest dulu di rumah. Aku dan Bowo tinggal di penginapan stasiun. Kalau ada perlu, cari kami saja. Baik. Biar aku antar. Bowo, suruh siapin surat rekomendasi Mawar dan Wati. Cari orang, awasi dia ketat. Ibu tenang saja, sekarang rumahnya. Walau nyamuk masuk, kami juga bisa awasi. Ke Jakarta kali ini, jangan hubungi aku. Tunggu aku stabil. Aku yang hubungi. Masuk keluarga Pratama. Bagi organisasi, kesempatan langka. Jangan sampai lepas. Curikan rahasia militer. Ke Jakarta kali ini, jangan hubungi aku. Tunggu aku stabil, baru aku hubungi kalian. Masuk keluarga Pratama. Bagi organisasi, kesempatan langka. Jangan sampai lewat. Curikan rahasia militer. Iya, baik. Aku tahu. Kami segera pergi. Bicara di sana. Iya. Kalian kenapa begini? Lihat aku. Tak Rizky, apa yang terjadi di keluarga Pratama? Keadaannya rumit. Tak bisa jelaskan dengan singkat. Nanti di kereta jelaskan perlahan. Iya. Aku nggak ngerti. Keluarga Pratama ada masalah. Kenapa telepon khusus? Kasih tahu kamu. Orang militer pula. Kamu ini. Jangan sembunyi. Sudah punya ayah angkat. Jadi ayah angkat. Ngomong apa sih kamu? Oh ya. Kawan, nanti kalau kamu jadi orang hebat, jangan lupa aku ya. Nanti aku bergantung padamu. Pergi sana. Rizky. Tanpamu, aku gimana hidup? Rizky. Tak sangka Kak Rizky punya teman seru begini. Nanti kita nikah pasti meriah. Nanti di pesta nikah, bikin dia mabuk dulu, biar nanti tak ganggu kamar baru. Ayu, maukah kau temani aku ke Jakarta? Nanti di jamuan nikah, kita mabukkan dia. Biar nanti tak ganggu kamar. Ayu muda, maukah kau temani aku ke Jakarta? Kawan Pratama. Keluarga Pratama ramai. Ditambah aku dan Wati. Apa masih muat? Kita di Jakarta? Ada kerabat jauh. Malam ini kita tinggal di sana. Kakak, keluarga kita kapan ada kerabat di Jakarta? Kenapa aku tak tahu? Lagian, tinggal di Pratama enak. Lebih mudah. Aduh, Pratama cukup. Ngapain keluar? Repot bolak-balik. Siti Mawar, kau buang anakku kemana? Kalian mau apa? Lepaskan! Kalian mau apa? Kami kesini cari pembantu rumah. Kalian tanpa alasan menangkap kami. Itu melanggar hukum. Desa sapi miskin melarat. Keluarga Mawar saja kaya. Kenapa?
Kau tak tahu kakak besar perbuatan dia? Dia selama ini bukannya kerja di luar. Dia memang kerja. Kerja buat negara mana tak tahu. Kawan Pratama, tak boleh tanpa bukti menghina orang baik. Anak yang kau sebut itu, aku tak paham maksudmu. Saat kau melahirkan Rama, kakak besar dan istrinya ada. Mana mungkin aku berani sentuh anak Pratama? Bawa dia masuk. Dia bos kami, Siti Mawar. Perbuatan penculikan, dia yang menyuruh kami. Kami juga lihat dia ketemu orang bicara asing. Dia agen rahasia. Betul. Omong kosong! Kau omong kosong! Aku cuma kerja di luar. Aku tak kenal dia. Petugas polisi berdasarkan deskripsinya membuat gambarmu. Dan dari desa sapi, ambil foto kamu. Diminta mengidentifikasi. Bukti sudah jelas. Masih mau mengelak? Di desa sapi, kau ketemu seseorang dan beri kertas itu. Orang itu sudah tertangkap. Kakak besar, kenapa kau jadi agen rahasia? Kau mau habisi seluruh keluarga? Aku bisa apa? Kau dan Budi, semua tak guna. Seluruh keluarga, orang tua dan saudara, semua tergantung. Aku yang menanggung. Setelah meninggalkan Pratama, aku tak punya tempat. Jadi aku lakukan ini. Bawa mereka pergi. Cucuku, ada di mana? Rama Pratama bukannya juga cucumu, tapi dia anak dari istri simpanan, anak haram. Soal anak kedua, yang itu sudah kubuang ke gunung untuk dimakan serigala. Sayang sekali, Kak Rizky tak dimakan serigala. Dia berhasil sendiri, berjuang keras, baru 25 tahun, sudah jadi komandan. Sudah kuhancurkan, buang ke gunung buat dimakan serigala. Sayang sekali, Kak Rizky tak dimakan serigala, malah berjuang sendiri sampai sukses. Baru 25 tahun, sudah jadi komandan. Komandan Lim mengirim pasangan Widodo ke Jakarta. Mereka pernah lihat wanita yang buam anak itu. Mereka bisa mengidentifikasi. Bawa mereka masuk. Dia itu! Yang buang Rizky ke gunung terpencil selatan. Itu dia! Benar, dia itu! Bawa pergi. Keluarga Pratama penuh kasih. Cucuku juga hebat. Kukira keluarga Pratama sudah kukembangkan baik. Sayang tak disangka. Bobo, pergi. Bawa paman besar dan bibi besar. Baik. Apa? Rama belum ke rumah sakit? Minta maaf ke Randy? Dia lagi apa? Kau segera bawa dia ke rumah sakit. Pastikan dapat maaf, Randy. Bovo, kau kenapa? Kenapa wajahmu pucat? Paman besar, cepat telepon bibi segera. Agen rahasia masuk, kakek suruh aku panggil kalian pulang. Paman besar, cepat telepon Bu Pratama. Agen rahasia masuk, kakek suruh aku ajak kalian pulang. Apa? Gimana bisa masuk rumah kita? Masalah serius, detailnya kita bahas di rumah. Yang lain sudah sampai, tinggal kalian. Oke, aku telepon Bu Pratama. Kau pulang dulu. Kami segera tiba. Gak bisa, kakek suruh aku jemput. Aku jemput kalian pulang bareng. Oke. Ayah, rumah aman? Siti Mawar sudah ngaku. Lagian, dia bawa selimut bayinya dulu.
Di dalamnya ada amulet untuk anaknya. Omong kosong. Selimut bayiku dulu berwarna biru. Ini bukan yang aslinya. Siti Mawar fitnah kita. Omong kosong. Selimut bayinya waktu itu berwarna biru. Bukan ini. Siti Mawar fitnah kami. Kok kamu tahu selimutnya biru? 25 tahun lalu, kamu belum nikah ke Pratama, kan? Di Sesan Mangtumo, aku ingat ada gelang kiok katanya. Pusaka keluarga mereka. Aku pernah lihat sendiri. Aku masih ingat motifnya. Oh, kau ke kota musim semi. Ambil gelang itu. Baik. Anakku. Berat banget ya ini tahun-tahun ini. Rizky, Kak Rizky, kakak sudah sembuh. Syukurlah. Aku bisa berdiri. Ayo, berkatmu terus berusaha obati aku. Makasih ya. Kau tunanganku. Tentu aku harus berusaha. Syukurlah Kak Rizky, matamu dan kakimu membaik. Dan kau juga sudah menemukan keluargamu. Yani, cepat telepon Pak Seno. Suruh cepat pulang. Baik. Bagus sekali Kak Rizky, matamu dan kakimu membaik. Dan kamu juga sudah temukan keluargamu. Yani, cepat telepon Pak Seno. Suruh dia cepat pulang. Baik. Ayu, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kak Rizky, kamu gak apa-apa. Aduh, cepat duduk. Rizky kecil. Cewek ini bagus juga. Rizky kecil, pilihanmu bagus. Menurutku, kalian berdua di Jakarta saja. Nikah, pesta. Kalau kamu, ikut dia saja. Jangan balik lagi. Ayah brengsek dan orang lain sudah diusir. Ibu dan anak Tani juga selamat. 666. Kenapa masih 99%? Apa kamu bermasalah? Sudahlah, kamu ini masih sistem baru. Tanya kamu juga percuma. Aku tetap cari progres sambil cari tahu. Sembarangan kamu. Sebaiknya kamu kurangi baca novel. Programmu sudah tercemar. Aduh, pergi sana. Kenapa dia? Sepertinya pernah kulihat. Gimana? Tentu saja sekarang juga. Kalau dia bisa kirimkan satu huruf rahasia, aku pakai namanya. Tolong, tangkap pengusir rakyat kapitalis. Dia parasit masyarakat. Mau bawa uang rakyat kabur ke Jakarta. Kamu ngapain sih? Aku bukan kapitalis. Keluargaku turun-turun petani. Kalian lihat bajunya. Dia putri kapitalis. Memangnya... Kau, lihat bajunya. Dia putri kapitalis. Lihat itu. Ada apa dengan rokku? Wanita suka cantik. Menabung beli baju cantik. Ada masalahnya. Kau sendiri. Kau mau apa? Kudengar banyak kapitalis saat kabur sering menyamar. Sikapmu yang licik sangat mencurigakan. Wah, sembunyi emas itu kejahatan berat. Masih bilang bukan, kapitalis yang kabur. Mana mungkin? Mana mungkin aku bawa emas? Kau fitnah aku. Kenapa logatmu berubah? Bisa menyamar begini, pasti ada masalah. Sepertinya harus minta petugas polisi periksa. Ayu, Rizky, kamu dulu. kamu dulu. Ayu, kata dokter, saya pulih cepat. Seharusnya segera bisa jalan normal. Atau kita nikah dulu. Oke, tapi harus ke kota selatan dulu kan? Nggak usah, aku sudah dipindah ke Jakarta.
Suratnya sudah siap. Bisa langsung diurus di Jakarta. Sudah dipindahin, jadi asalmu sudah diketahui. Iya, jadi kakek udah suruh cari tanggal. Udah mulai kabari kerabat. Baguslah Kak Rizky, kamu segera pulih. Kamu juga sudah temukan keluarga. Benar-benar bagus. Iya, berkat kamu. Putri kapitalis. Pantas di musim dingin masih pakai rok. Mirip setan. Komandan Rizky kok nikahi istri kapitalis? Dia menindas rakyat kecil. Kak Rizky, statusmu sekarang beda. Penyakitmu juga sembuh. Statusku buruk. Menikah denganku bisa ganggu karirmu. Atau... Status apa buruk? Kamu sudah putus dengan ayahmu. Kamu sekarang tani. Keluarga Tani Merah. Sudah banyak berkontribusi. Kalau perlu, aku pensiun. Aku masih sehat. Siapa bilang aku nggak bisa tanggungmu? Komandan Rizky, kamu mau nikah kontrak denganku? Kontrak? Nikah kontrak? Boleh, kamu atur isinya. Besok aku ajukan laporan nikah. Kirimkan. Asal kau sembuhkan aku, apapun yang kau mau, aku akan coba penuhi. Kalau kalian merasa tunanganku ada masalah, silakan ke kantor desa atau komite mengadu. Kata-kata kalian hari ini akan aku laporkan ke markas. Dulu kau ada pembantu, takkan kubiarkan kau menderita. Komandan Rizky peduli padaku. Siap demi aku mengorbankan karir militer. Jadi, harusnya diberi hadiah. Haha, Rizky kecil. Tanggal kalian sudah kami pilih. Kalian, ini... Yani bilang, mereka di sini. Mana mereka? Aneh. Seno, kamu lagi apa, Rizky? Mereka kan di sini. Di mana? Nggak ada. Biar mereka jauhi orang dulu. Paman, Bibi, tunggu kami. Ayah, ibu, kalau kalian duluan, kami nggak ada kendaraan pulang. Wah, kami kurang mikir. Kurang mikir ya. Benar, pulang dulu. Pulang dulu. Benar. Pulang. Pulang dulu. Terima kasih, Ayah. Ayo. Teman saya ini bukan orang biasa. Lihat posturnya, sikapnya, sangat cocok. Jangan lupa, dulu siapa yang atur pernikahan ini? Kawan Ayu kecil, ada adik perempuan lain. Bantu carikan juga dong. Ada satu adik, tapi... Ayu, kenapa kamu bisa nikahi Rizky? Kau sakiti adik, fitnah ayah, uang keluarga kau habisi. Dasar brengsek, kanker kapitalis, harus dihukum. Ayu, kenapa kamu bisa nikahi Rizky? Kau sakiti saudara, fitnah ayah. Uang keluarga kau rampas abis. Dasar brengsek, kanker kapitalis, harus dihukum. Aku jadi begini, semua salah dia. Nina, dulu kau tipu kami di kota selatan. Kau sudah diasingkan. Gimana kau bisa kabur ke Jakarta? Tentu saja ada yang tahu aku tak bersalah. Spesial mengirim aku menuju Ayu, Jalang Tega. Ungkap wajah aslinya. Wajah aslinya apa? Calon suamiku kau rebut, dasar malang. Atau kau kerja sama Andi, menyuntikku obat, mau rusak namaku, si sialan? Kau sendiri yang tak berguna. Kak Rizky cinta aku. Benar, aku putri favorit. Semua yang kau miliki sekarang, harusnya milikku. Kak Rizky juga cinta aku. Iya kan? Aku putri favorit. Semua harus cinta aku. Cepat tangkap jalang itu, lalu nikahi aku, kan? Kau benar-benar gila. Ku beri orang kembali ke tempat kerja paksa. Masih diam saja. Cepat usir wanita gila ini. Keluar! Aku punya bukti. Keluarga Ayu selalu bergerak diam-diam, siap kabur ke Jakarta. Ayu, sebagai putri keluarga Ayu, pasti dia ikut terlibat. Penjahat kapitalis ini menyimpan harta Ayu Tani, perhiasan emas banyak, lukisan antik.
Keluarga Pratama nikahi dia, pasti akan dihukum. Usir dia. Aku punya bukti. Keluarga Ayu selalu bergerak diam-diam siap kabur ke Jakarta. Ayu, sebagai putri keluarga Ayu, pasti ikut terlibat. Si musuh kapitalis ini menyimpan harta Ayu Tani, perhiasan emas banyak, lukisan antik. Keluarga Pratama nikahi dia. Nanti bakal dihukum. Ayu, kau pikir main-main bisa kalahkan aku? Sekarang aku tahu aku itu tokoh utama dan juga tahu kelemahanmu. Kakek, wanita ini dulu demi menghancurkan kami. Sering main licik dan jahat. Ucapannya tak boleh dipercaya. Rizky, tenanglah. Sifat Ayu aku tahu, tapi ini masalah besar. Kita bahas dulu. Ayah, jangan-jangan kau mau dengar wanita gila yang cuma bilang sendiri. Bener, Ayah. Ayu anak baik, dan dia dengan keluarga Ayu sudah putus hubungan di koran. Ayah sudah tahu ini. Benar, Komandan Pratama. Ayu juga membantu kita. Tangkap agen, sembuhkan Rizky. Mereka saling cinta. Pasangan yang sempurna. Mana mungkin ada masalah? Agen rahasia? Aku punya bukti. Bisa buktikan Ayu sama agen rahasia. Dia cuma pura-pura tangkap agen. Cuma demi nikahi Pratama. Ambil informasi. Kak, kenal orang ini? Dia yang dulu di Kota Emas. Agen rahasia yang ditangkap. Persis sama. Baju yang dia pakai sama dengan saat kau tangkap agen. Baju itu sama. Ini semua sandiwaramu. Kau yang acting sendiri. Sekarang bukti jelas. Lihat tuh masih bisa. Beri alasan. Cuma baju yang sama saja. Baju yang sama di toko banyak sekali. Kalau begitu bisa dihukum. Tak usah ada polisi. Tak sangka sampai sekarang masih beralasan. Aku bicara jujur. Adikku yang baik. Kalau tak bisa kasih bukti yang jelas, kau bakal ditangkap. Menurutku, jangan buang waktu. Langsung tangkap dan interogasi. Siapa yang mengutusnya? Bisa keluarkan dari tempat kerja paksa tanpa ada yang tahu, ini masalah besar. Aku punya bukti. Ayu menyembunyikan emas di rumahnya, di ruang bawah tanah. Ini alamatnya. Cari orang pergi. Cek saja tahu. Menurutku, jangan buang waktu. Tangkap saja dan interogasi. Lihat siapa pengirimnya. Bisa keluarkan dari tempat kerja paksa tanpa ada yang tahu. Ini serius sekali. Aku punya bukti. Ayu menyembunyikan emas di rumahnya, di ruang bawah tanah. Ini alamatnya. Cari orang. Cek saja sendiri. Keluarga Tami, sembunyikan emas itu pidana berat. Kamu yang bilang sendiri. Setelah aku sadar, aku tahu semua cerita, termasuk ruang bawah tanah keluarga Tani. Aku punya kelebihan ini. Lihat saja kau kalah. Po, ke markas Kota Mega. Bawa telepon. Suruh mereka cek. Kakek. Apa? Kata kakek tak dengar. Pergi. Keluarga Pratama, percaya padamu. Tapi, cuma kami percaya. Masih kurang. Kau harus buat seluruh orang percaya dan hormat. Aku paham maksud kakek. Cari saja buktinya. Aku hidup jujur, berdiri tegak, tak takut diperiksa. Cuma berusaha mati-matian. Emas di ruang bawah tanah diletakkan Paman Pratama dengan sengaja. Ini bukti yang tak terbantahkan. Gimana? Sudah ketemu? Bisa tangkap dia sekarang? Kak Rizky, lihat. Dia cuma penipu licik. Orang yang harus kau nikahi, itu aku. Kak Rizky. Di hatiku sudah lama aku yakin, Ayu, istriku. Walau apapun terjadi, aku tetap bersamanya. Bersama maju mundur, bersama bahagia dan susah. Kak Rizky. Kawan Ayu, jika tak bertemu kau, Rizky pasti sudah mati. Aku tak perlu pulang, tak butuh medali. Aku pensiun. Kita pulang ke selatan. Ya? Kawan Ayu muda, jika tak bertemu kamu, Rizky mungkin sudah mati. Aku tak perlu pulang, tak butuh medali. Aku pensiun. Kita ke kota selatan. Boleh kan? Rizky, kau bilang apa? Kenapa pensiun? Betul. Lagian kasus ini belum jelas. Meski ada barang, pasti ada yang fitnah kawan Ayu.
Sudah jelas. Semua ulah Nina. Apa mau kau katakan? Ada apa? Kalian tak temukan ruang bawah tanah Tani? Aku sudah tulis jelas. Sudah ketemu. Kosong. Gak mungkin. Paman Pratama. Apa? Kenapa begini? Kenapa? Kenapa kau? Kenapa? Biar ku bilang, saat kakek hidup, habiskan harta demi negara. Dia berjuang demi menyelamatkan nyawa. Saat nyawanya hampir habis, masih berjuang di rumah sakit. Semua hartaku digunakan beli dan sumbangkan obat langka seperti penisilin, sumbangkan alat medis, dan antar terluka. Keluarga Tani tak bersalah, setia rakyat. Hidup bersih, tenang hati. Bagus! Bempendang sapu pembe, dapudi serul tume, famas tu development, selona dia sendari gairah,